Yesus. Ada yang mengatakan bahwa kata-kata Thomas dalam Yohanes 20 ayat 28, "Ya Tuhanku dan Allahku," itu hanya ungkapan keterkejutan Thomas saja, sehingga dia tidak berarti bahwa Yesus adalah Tuhan dan Allah. Bagaimana tanggapan Pak Pendeta? Ya, seharusnya adalah bahwa Yohanes 20 ayat 28 ini adalah ayat yang kuat ya untuk membuktikan bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Allah. Karena Thomas, murid Yesus itu mengaku, "Ya Tuhanku dan Allahku." Nah, kalau Thomas ini mengaku, "Ya Tuhanku dan Allahku," maka Yesus tidak protes. Nah, Yesus tidak protes, dan dengan demikian Yesus menerima pengakuan Thomas sebagai Tuhan dan Allah. Berarti Yesus memang adalah Tuhan dan Allah. Tapi kalau saudara memakai argumentasi ini kepada orang-orang seperti Unitarian, Saksi Yehova, atau orang-orang agama-agama yang tidak percaya bahwa Yesus itu Allah atau Tuhan, mereka mempunyai penafsiran bahwa Yohanes 20:28 kata-kata Thomas, "Ya Tuhan dan Allahku," itu sebenarnya adalah satu ungkapan keterkejutan saja, ya, keterkejutan saja. Nah, di sini coba saya mau mengutip kata-kata seorang Unitarian yang namanya Franz Donald yang pernah debat dengan saya. Si Franz Donald ini mengatakan begini, "Sama halnya pada saat kita terkejut melihat peristiwa tsunami, banyak di antara kita yang kaget sekali dan berkata, 'Ya Allah, ya Robbi,' atau 'Ya Tuhan, ya Allahku.' Bukan berarti bahwa gelombang tsunami itu adalah Tuhan dan Allah kita, tapi kita berkata, 'Ya Tuhan dan Allahku,' karena kita sangat terkejut dan heran akan sesuatu yang kita saksikan di depan kita. Demikian juga halnya dengan perkataan Thomas di Yohanes 20:28 tersebut. Kita mesti hati-hati saat membaca ayat. Kita harus sangat memperhatikan konteksnya agar tidak salah paham." Nah, itu adalah kata-kata dari seorang Unitarian namanya Franz Donald. Jadi dia menafsirkan itu sebagai ungkapan keterkejutan. Demikian juga dengan saksi-saksi Yehova. Saksi-saksi Yehova dalam bukunya mereka, "Haruskah Anda percaya pada Allah Tritunggal?" pada halaman 29, mereka mengatakan, bagi Thomas, Yesus adalah seperti Allah, terutama dalam mujizat yang ia lihat, yang mendorongnya mengeluarkan seruan itu. Beberapa sarjana mengatakan bahwa Thomas mungkin hanya mengucapkan seruan keheranan yang emosional. Nah, jadi mereka menganggap bahwa kata-kata Thomas itu cuma ungkapan keterkejutan. Nah, tapi saudara-saudara, ada dua argumentasi sebenarnya untuk membantah pendapat ini. Pertama adalah bahwa Thomas mengucapkan kata-kata itu kepada Yesus, dan itu jelas secara eksplisit, ya. Nah, di dalam Alkitab New American Standard Bible dikatakan, "Thomas answered and said to him, 'My Lord and my God.'" Thomas menjawab dan berkata kepadanya. Thomas answered and said to him. Jadi Thomas menjawab dia. Nah, perhatikan bahwa dalam terjemahan itu Thomas menjawab dia dan berkata kepadanya. Kalau seorang mengucapkan kata-kata karena terkejut, "Ya Allah," atau "My God," ya karena kaget, karena takjub, maka sebenarnya mereka tidak mengucapkan kata itu pada siapa-siapa. Jadi ini bukan sekedar ucapan orang yang karena kaget lalu berkata, "Ya Allah, ya Rabbi, ya Tuhanku, ya Allahku." Bukan. Ini betul-betul satu kalimat yang diucapkan kepada Yesus. Jadi jelas bahwa Thomas memang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan dia adalah Allah, ya. Dan ini jelas menentang penafsiran dari Saksi Yehova maupun juga dari Franz Donald, Unitarian, dan menunjukkan bahwa Thomas mengucapkan kata-kata iman kepada Yesus. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah tradisi orang Yahudi itu tidak memungkinkan adanya ungkapan kaget lalu menyebut nama Allah, itu tidak ada. Strong mengatakan kebiasaan seperti itu tidak ada dalam kalangan Yahudi karena adanya larangan menggunakan nama Allah dengan sembarangan. Kalau kita sekarang kita terantuk sedikit, kita bilang, "Ya Tuhan," ya, atau kita alami sesuatu yang mengagetkan, kita bilang, "Ya Allah," ya. Itu tidak ada dalam kebiasaan orang Yahudi. Mengapa? Karena orang Yahudi begitu menghargai nama Allah, ya. Begitu nama Allah begitu sakral sehingga mereka tidak boleh sembarang, ya. Jadi jelas bahwa di sini kata-kata Thomas tidak bisa diartikan karena kaget lalu omong "Ya Tuhanku dan Allahku." Thomas orang Yahudi, dia tidak mungkin melakukan hal seperti itu.
Lalu kita boleh tambahkan satu hal lagi adalah bahwa perhatikan bahwa setelah Thomas berkata, "Ya Tuhanku dan Allahku," maka Yesus menganggap kata-kata Thomas itu sebagai kepercayaan. Maka di ayat 29 kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya." Berarti kata-kata Thomas, "Ya Tuhanku dan Allahku," oleh Yesus dianggap sebagai suatu kepercayaan. Oleh Yesus dianggap sebagai suatu iman. Itu bukan satu keterkejutan, itu bukan satu kekagetan lalu, "Ya Allahku, ya Tuhanku," tidak. Yesus menerima itu sebagai iman. Dan itu berarti bahwa Yesus betul-betul menerima kata-kata Thomas, "Dia adalah Tuhan dan Allah." Nah, ada banyak orang yang tidak percaya kepada Yesus. Mereka bilang, "Mana di Alkitab Yesus mengatakan, 'Akulah Tuhan, akulah Allah'?" Tidak ada. Memang saudara, Yesus tidak pernah ucapkan langsung, "Aku Tuhan, aku Allah." Memang. Tapi pertanyaannya adalah, bahwa ketika Thomas mengatakan, "Ya Tuhanku dan Allahku," kenapa dia tidak protes kalau dia bukan Tuhan dan Allah? Tapi dia anggap itu sebagai iman. Kalau dia anggap itu sebagai iman, maka secara implisit dia sebenarnya mengakui bahwa dia adalah Tuhan dan Allah. Ya, jadi adalah omong kosong kalau anggap Yohanes 20 ayat 28 pengakuan iman Thomas itu hanya sebagai ungkapan kekagetan atau keterkejutan saja. Ya.